Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita awali dengan doa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah membanguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kami, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu sehingga betul-betul kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana Bapa di para pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan kami paham seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Baik juga Bapak semua para penonton video ini di mana saja berada pada pagi hari ini, kami percaya Bapak Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul Bapak firman yang kami tonton ini Bapak tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul menambah iman percaya kami, sehingga kami kembali kepada firman-firman kebenaran Tuhan. Seringkali kami diombang-ambingkan dunia ini Tuhan, tapi kepercaya Bapa Engkau bukakan rahasia kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu adalah dasarnya adalah Alkitab. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak akan mengerti jalan-jalan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang Kristen mengikuti aturan-aturan manusia. Karena apa? Karena membuat kebenaran diri sendiri, bukan kembali kepada Alkitab. Padahal Alkitab sangat menyarankan kita supaya kita melakukannya dengan taat dan setia. Tapi memang rata-rata orang Kristen mempunyai Alkitab, tapi tidak patuh kepada firman-firman kebenaran, tapi patuh kepada aturan-aturan manusia. Jadi jika demikian Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapakah yang harus kita ikuti? Apakah kita ikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita mengikuti firman-firman kebenaran? Jadi ini kita yang tahu, karena firman sudah jelas mengatakan, bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika demikian, kenapa kita mesti percaya kepada orang? Kenapa kita lebih percaya kepada manusia? Kenapa kita lebih taat kepada manusia? Bahkan kita tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan, tapi hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu itu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga.
Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita tidak taat kepada Kristus? Bahkan kita tahu orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, tapi kita tidak taat kepada Kristus. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita itu hanya formalitas saja? Apakah kita hanya mengaku-ngaku saja? Apakah kita itu hanya ikut-ikutan saja? Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Alkitab yang kita percayai, taati, setia melakukannya, Roh Tuhan akan bekerja. Karena kita tahu di mana firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 13 mulai sampai 14, firman-firman kebenaran. Nah, jika kita taat setia membaca firman Tuhan, akan Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan turun, dimateraikan dengan roh kita, sehingga Roh Tuhanlah yang akan berkata-kata di dalam roh kita. Roh Tuhanlah yang akan mengajari kita. Roh Tuhanlah akan menuntun kita. Jadi jika kita tidak memanggil Roh Kudus masuk dalam hati kita, roh apakah yang bekerja saat ini? Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi, marilah bukalah hati kita lebar-lebar. Kembalilah kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan hanyut oleh arus saat ini, di mana kita melihat akhir-akhir zaman ini sangat sukar kehidupan, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak impitan. Jika kita tidak taat kepada firman-firman kebenaran, tentu kita akan hanyut. Tentu kita akan jauh dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena dunia mengatakan boro-boro cari yang halal, cari yang tidak halal saja susah. Itu dunia mengatakan. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, kita menentukan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita mengikuti aturan-aturan dunia? Apakah kita mengikuti aturan-aturan Tuhan? Jika kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, marilah bukalah hati kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Jadi mari kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 mulai. 1 Yohanes 4 ayat 7 mulai. Katanya begini. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang betul-betul anak Allah, berarti sama kita ada kasih, ada terang, ada cahaya, ada buah untuk menyenangkan banyak orang. Jadi itulah tanda-tanda menjadi anak-anak Tuhan. Jadi jika kita hanya mementingkan diri sendiri, berarti bukan anak-anak Tuhan. Jika kita egois, berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Jadi dari buahnya lah kelihatan siapa kita sebenarnya. Jadi tidak cukup kita hanya mengaku-ngaku saya ini anak Tuhan, saya ini rajin ke gereja, saya ini orang Kristen. Tidak cukup hanya nama saja, tapi betul-betul dari hati kita, nyata kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Kristen KTP sih gampang, tapi menjadi Kristen sejati itu tidaklah gampang. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di sini katakannya kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, berarti dia tidak anak Allah. Jadi jika kita egois,
Jika kita mentingkan diri sendiri, berarti kita bukan anak Allah. Itu bukanlah saya yang mengatakan, tapi firman yang mengatakan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diajari, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita mampu untuk menjalankan kasih itu. Jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak ada kasih itu. Karena apalagi akhir-akhir zaman ini, kasih itu sudah menipis, hampir-hampir punah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memang betul-betul anak Allah, mari tunjukkan kasih kita, tunjukkan jati diri kita, tunjukkan warna kita. Jadi di sini ayat 9 mengatakan kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi di sini kita melihat Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Dia datang tahun 2000 lalu ke dunia ini untuk mengajari kita, bahkan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, bahkan membuat segala cara untuk supaya kita taat kepada firman Tuhan. Bahkan perumpamaan demi perumpamaan dibuat Tuhan Yesus supaya kita nangkap, supaya kita nalar, supaya kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat apa yang kita lakukan saat ini. Apakah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan seturut dengan kehendak kita? Jadi itu kita yang tahu, diri kita yang tahu apakah kita memang seturut dengan kehendak Allah, apa kita seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita ini mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan jika kita memang mengaku orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi kita wajib untuk mengikuti ajaran-ajaran firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini tadi katakannya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi ini kita melihat kasih Allah itu begitu luar biasanya, sehingga dia tinggalkan kealahannya di sorga. Dia datang ke dunia ini sama seperti manusia, sama seperti kita, supaya kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita diajari, dibimbing, dituntun, ditopang, sehingga kita berjalan seturut apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi Tuhan sangat luar biasa, sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, tapi kita kadang tidak peduli akan kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, apapun Tuhan buat supaya kita taat, namun kita tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kita sadari. Jika memang kita taat kepada firman Tuhan, tentu kita tahu bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Tentu kita tidak erosi, tentu kita tidak berubah, tentu kita tidak hanyut oleh dunia ini, tentu kita nampak buahnya. Jadi apapun yang kita katakan, jika kita tidak berbuah seturut dengan kehendak Tuhan, itu kita hanya mengatakan, tapi buktinya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
tidaklah gampang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu. Ikut aku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi tidak gampang. Tidak seberapa manusia mau memikul salib, karena salib itu berat secara daging, ringan secara rohani. Nah, jadi rata-rata manusia hidup dalam dunia ini adalah peduli akan daging. Semua hidup, hampir semua hidup dalam dunia ini mementingkan kedagingan, mementingkan selera, mementingkan kenikmatan, mementingkan keindahan, mementingkan segala-galanya yang ada dalam dunia ini, tapi tidak peduli akan kebenaran firman Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Seakan-akan manusia tidak tahu bahwa dia akan mati, bahkan dia akan meninggalkan dunia ini, bahkan tidak dia peduli kemana jika dia meninggalkan dunia ini. Jadi itulah tipu daya si iblis, Bapak Saudaraku. Si iblis itu tidak suka kita taat kepada firman Tuhan. Iblis ingin kita bersama-sama dia dibakar di api neraka, karena dia sudah menentang Allah. Dia sudah dijatuhkan ke dunia ini, sehingga dia akan merenggut sebanyak-banyaknya manusia supaya bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini hanya sekejap. Firman Tuhan mengatakan kita hidup dalam dunia ini numpang, singgah. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya, sehingga kita jangan ikut dengan tawaran-tawaran si iblis. Jika kita mengikuti tawaran-tawaran si iblis, berarti bapak kita adalah iblis. Jadi jika kita mengikuti ajaran-ajaran Kristus, berarti bapak kita adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena Allah sangat mengasihi kita, dia rela meninggalkan kealahannya di sorga, bahkan dia rela untuk meneteskan darah terakhir berkorban untuk kita. Apa ending kita? Apa aksi kita? Apakah kita tenang-tenang saja? Apa kita akan enjoy saja? Jadi sadar kita Bapak Saudaraku, siapa kita sebenarnya. Sedangkan Yesus saja dia berusaha mati-matian sampai tetes darah terakhir. Kenapa kita tidak mau untuk mengikuti jejaknya? Kenapa kita tidak mau mengikuti firman-firman kebenarannya? Apakah kita ada jalan selain Tuhan Yesus? Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita jika kita tidak mau melakukan jejak Tuhan Yesus, jika kita tidak mau melakukan firman-firman kebenaran ini Bapak Saudaraku? Jadi ini harus kita jadi PR kita saat ini, selagi kita masih diberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak 2 kali, tapi kesempatan itu hanya sekali saja. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, dari dosa keturunan dari Adam dan Hawa sampai nenek moyang kita, sampai kita sudah ditebus dengan lunas, dibayar dengan darah anak domba. Jadi mulai dari kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita harus ngerti
di mana posisi kita, kita kerjakan keselamatan kita sampai akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika memang kita itu katakan orang Kristen adalah pengikut Kristus, berarti Allah ada di dalam kita. Kita ada di dalam Allah. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena ketika kita membaca firman-firman kebenaran Injil keselamatan kita, yaitu Alkitab yang kita percayai, taat dan setia, dimateraikan Roh Kudus, dimateraikan Roh Tuhan ke dalam roh kita, sehingga Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita sudah menyatu. Jadi kita bukan lagi hak kita, bukan lagi pikiran kita yang bekerja, bukan lagi kehendak kita yang kita lakukan, tapi Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan akan menuntun kita, Roh Tuhan akan membimbing kita, Roh Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika tidak ada Roh Tuhan di dalam hati kita, kita tidak akan bisa melakukan kasih seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena kita pasti pakai logika kita. Boro-boro aku mengasihi kamu, diriku sendiri aja tidak cukup. Pasti berpikir sedemikian rupa. Begitu susahnya aku mencari ini, boro-boro aku kasih sama kau pre-pre. Itu pasti bekerja di hati kita, di pikiran kita. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Allah, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan sesama kita manusia itu, itulah kita kerjakan kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kita hanya Tuhan, 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 tapi kelakuan kita tidak berubah. Kelakuan kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu hanya formalitas saja, itu hanya perasaan kita saja, itu hanya kita mengaku-ngaku menjadi anak Tuhan, tapi nyatanya buahnya tidak kelihatan. Jika kita itu adalah anak-anak Tuhan, kelihatan buahnya. Kelihatan buahnya, kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri lagi, tapi kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita tidak lagi akan membenci saudara kita, membenci keluarga kita, membenci sekeliling kita, walaupun dia itu tidak seturut dengan kehendak kita, walaupun dia itu mencaci kita, walaupun dia itu menghina kita, tapi kita mengasihi dia. Karena apa? Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dia diciptakan sedemikian rupa, jadi kita wajib untuk mengasihi dia. Karena apa? Karena dia juga tidak ingin seperti itu, tapi yang dihadapinya, yang diterimanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang mau gila. Tentu satupun manusia tidak mau menjadi gangguan jiwa, tidak. Tapi kenapa dia gangguan jiwa? Itu supaya kita mengerti siapa kita, siapa dia. Itulah indahnya Tuhan Yesus itu. Itulah baiknya Tuhan Yesus itu. Sehingga Tuhan itu membuat perbedaan demi perbedaan. Tidak sama seperti diri kita semua manusia. Sehingga kita bisa menerima dia seperti dia. Karakter dia yang dilakukannya bisa kita terima. Karena apa? Karena dia ciptaan Tuhan seperti itu. Sehingga kita sadar bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seumpama saja ada taman yang ditanami bunga-bunga. Jadi kita melihat ada bunga itu berduri,
ada bunga itu gatal, ada bunga itu harum, ada bunga itu indah. Jadi tidak sama bunga itu semuanya harum, tidak sama semua bunga itu indah. Tapi kenapa Tuhan menciptakan bunga-bunga itu bermacam-macam? Supaya kita tahu membedakannya siapa kita sebenarnya. Jadi makanya manusia itu sangat luar biasa. Tuhan itu menciptakan kita begitu unik, begitu luar biasa, sehingga kita saling mengisi satu dan lain. Coba kita diciptakan Tuhan semuanya, kita menjadi pegawai negeri. Siapa yang mencari makan? Siapa yang menjadi petani? Siapa yang menjadi nelayan? Siapa yang menjadi tukang becak? Jadi sebetulnya jika kita renungkan, sehingga kita sadari, sehingga kita itu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita terima pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk saling mengisi satu dan lain. Kita diciptakan, kita itu menjadi pegawai, jangan kita sombong. Karena apa? Karena tanpa orang petani kita nggak bisa makan. Jika kita menjadi nelayan, jangan kita sombong. Aku kok yang memberi ikan semua manusia. Jangan kita mengatakan, tanpa aku kamu tidak bisa makan ikan. Jangan kita mengatakan seperti itu. Karena tanpa petani juga kamu tidak bisa makan. Karena petani berusaha untuk mencari padi, menumpuk padi, makanan kita. Nelayan untuk mengambil ikan kita. Jadi pegawai untuk menuntun kita. Jadi semuanya itu saling mengkait satu dan lain, saling mengisi satu dan lain, sehingga kita bisa hidup bersama-sama, bergandengan tangan, saling mengasihi, saling peduli satu dan lain. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita iri. Jangan kita iri kawan kita, saudara kita diberkati. Jangan kita iri saudara kita itu hidup lumayan. Jadi itu untuk kita bisa berpikir siapa kita sebenarnya. Jadi ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa, sangat diperhatikan, sangat kita itu disempurnakan satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita mengatakan, yo Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengerti, Tuhan itu tidak campur tangan dalam kehidupan saya. Jangan kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena seperti bunga-bunga tadi. Bunga tadi dia dikasih bunganya cuman kecil saja bunganya. Tapi ada bunga kembang saya, bunga matahari kembang besar. Jadi jangan kita mengatakan, oh Tuhan itu tidak adil, dia diberikan kembang begitu besar, saya bikin kembangku kecil. Jangan kita merasa kecewa. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik menyempurnakan kita hidup dalam dunia ini, saling mengisi, saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi satu dan lain. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kenapa kita membenci sesama kita manusia? Karena kita tidak sadar semuanya ini adalah ciptaan manusia. Karena semua manusia hidup dalam dunia ini berbeda-beda karakter, berbeda-beda pekerjaan, berbeda-beda pemikiran. Jadi tidaklah sama seperti diri kita sendiri. Jadi harus kita mengerti sehingga kita sadar siapa kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan hidup di dalam dunia ini. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu akal kita yang bekerja, tentu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidaklah logika, salahkan pikiran kita adalah yang melihat yang logika, yang melihat yang nyata-nyata. Padahal firman Tuhan ini walaupun kita berseru-seru, berlompat-lompat, jika Tuhan belum kehendaki, kita tidak akan mendapatkan hadirat Tuhan. Tapi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia ini, apalagi kita mengundang roh-roh setan, jika saat ini juga kita membakar sesajian, di situ juga dia akan datang. Tapi Tuhan tidak sedemikian gampang.
tidak sedemikian gampang untuk memanggil Tuhan, tapi memanggil setan begitu gampang. Karena apa? Karena setan ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah sadarlah kita siapa kita sebenarnya, supaya jangan kita terombang-ambing, supaya kita jangan dipengaruhi oleh dunia ini, supaya kita jangan terikut-ikut oleh situasi akhir zaman ini. Jadi perjuangkanlah jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Jadi ayat 13 mengatakan kepada kita, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Jadi kita di sini, jika kita taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran, tentu firman Tuhan mengatakan demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Jadi roh Tuhan tadi dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita menyatu, Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Jadi kita hidup ini bukanlah dengan diri kita, bukanlah dengan kekuatan kita, bukanlah dengan pikiran kita, tapi kita hidup dalam dunia ini adalah untuk Tuhan. Mati hidup adalah dalam Tuhan. Itulah jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, jika kita ini mengatakan Kristen, pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita matikan kedagingan kita, harus kita mati rasa. Jika kita tidak mati rasa, tentu kita tidak akan mau meninggalkan dunia ini, karena dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini begitu nikmat, begitu nikmat. Kita lihat Yesus sendiri ditawarkan, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan dunia ini. Itu iblis mengatakan kepada Yesus. Kenapa? Karena dunia ini nikmat, dunia ini kita melihat sangat luar biasa. Jadi kita melihat ada apa, si Lazarus dengan orang kaya. Si orang kaya itu pesta pora terus karena dia orang kaya. Tapi semuanya itu akan tinggal, semuanya itu akan berakhir. Kenikmatan itu sementara. Kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia pergi ke diskotik sebentar. Dia pergi dia ke perempuan yang keluyuran, itu sementara, tidak kekal. Kenikmatan itu tidak kekal. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, mengandalkan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, hidup kita kekal, kebahagiaan kita kekal, kesenangan kita kekal. Kenapa? Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalah, kita tetap kuat, tetap gembira, tetap ceria. Karena apa? Karena perjuangan kita bukanlah dunia ini, tapi perjuangan kita adalah kerajaan surga. Jadi pikiran kita tidaklah pikiran-pikiran dunia ini lagi, tapi pikiran kita adalah pikiran-pikiran surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang menjadi anak-anak Tuhan. Tidaklah gampang untuk merebut kerajaan surga itu. Jika pikiran kita masih pikiran-pikiran dunia ini, kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena sangat bertentangan hitam dengan putih. Harus berpindah hitam ke putih. Jika kita suam-suam kuku, tentu kita akan hanyut oleh ombang arus. Apalagi akhir zaman ini Bapak Saudaraku, kita melihat harus begitu deras menggoda manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak penuh Roh Kudus, saat ini kita akan hanyut. Jadi ayat 13 mengatakan kepada kita, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya.
dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan ia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah mempercayai akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat tadi barang siapa mengasihi sesamanya manusia, tentu ada Allah di dalam dia. Jika tidak ada dalam Allah di dalam dia, manusia mengatakan, aku satu matahari pun maunya jangan bersama dia. Kalau baik dia lebih baik aku. Itu adalah pikiran dunia. Kalau baik dia lebih baik aku. Kalau tidak baik dia, aku lebih jahat lagi. Nah, itu adalah pikiran manusia wajar. Makanya kita melihat dari Adam dan Hawa, manusia mengeraskan hati, tidak taat kepada firman kebenaran. Karena apa? Setan itu bekerja terus dalam pikiran manusia. Apalagi kita lihat akhir zaman ini begitu sukar kehidupan ini. Segala cara pikiran manusia itu berngiang-ngiang dan sebagainya. Tidak lagi kembali kepada firman Tuhan, tidak lagi bisa sempat berdoa kepada Tuhan, tidak lagi bisa ada kesempatan untuk membaca firman kebenaran. Jika demikian Bapak Ibu Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita ini? Kemanakah kita bawa anak cucu kita ini jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman kebenaran, karena kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Kalau dunia ini, tawarkan dunia ini, kita tidak akan habis-habisnya. Sudah dapat satu mau dua, sudah dapat dua mau tiga, sudah dapat tiga mau empat. Itulah ajaran dunia. Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diajari tidak ada puas-puasnya. Tidak ada kesenangan di dalam dunia yang kekal. Makanya banyak manusia saat ini mencari kesenangan bermacam-macam cara, mabuk-mabukan untuk mencari kesenangan, bahkan pesta pora, seks bebas mencari kesenangan, bahkan juga kita melihat macam-macam mabuk-mabuk dan sebagainya untuk mencari kepuasan, pergi ke diskotik mencari kepuasan. Semuanya puas sementara, tapi tidak ada kepuasan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangkit, buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Mari kita tuntun anak, istri, cucu kita berbalik kepada firman Tuhan, supaya kita bisa bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, supaya kita tetap bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidaklah gampang. Prakteknya susah, teori sih gampang, mengatakan sih gampang, mengatakan saya menjadi anak orang Kristen sih gampang, saya mengatakan menjadi anak-anak Tuhan sih gampang, tapi prakteknya sukar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai kebenaran, percaya pada hari penghakiman, karena